Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di live Instagram Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat. Tentunya bersama saya Non Mutiara atau yang biasa dipanggil Non Muti, yang akan mendampingi live Instagram kita pada hari ini. Nah, tema yang akan saya bawakan hari ini cerita rakyat Betawi Pangeran Syarif dengan narasumber yang masih muda, tentunya sangat inspiratif. Nah, kira-kira siapa ya narasumber kita hari ini? Yuk, untuk mempersingkat waktunya, mari kita undang narasumber kita untuk bergabung di live Instagram kita pada hari ini. Nah, ini udah ada. Halo Sami, Halo Kak, apa kabar nih Sami nih? Kayaknya ceria banget deh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Sami, aku mau tanya, Sami ini kesibukannya apa sih akhir-akhir ini, kan lagi masa pandemi gini nih? Kalau Sami akhir-akhir ini, Sami sibuknya bikin konten YouTube. Oh, konten YouTube. Kalau boleh tahu isi konten YouTube-nya apa aja tuh, Sami? Cerita-cerita sejarah. Oh, cerita-cerita sejarah. Berarti emang Sami suka baca sejarah-sejarah gitu ya? Iya, Selain sejarah ada lagi nggak konten YouTube-nya? masih sejarah dulu sih. Nanti ke depan nanti ke depan Sami perbanyak lagi, Sami buat yang lain-lain lagi. Ah ya. Nah, aku juga mau tanya nih Sami. Sami pernah ikut lomba apa aja sih yang udah pernah diikutin selama ini? Sami pernah ikut lomba bercerita, sama satu lagi pidato. Bercerita sama pidato. Wah, berceritanya tuh tentang apa Sami kalau boleh tahu? Kalau bercerita, Sami itu paling sering dan paling suka tentang Pangeran Syarif. Oh, Pangeran Syarif. Boleh dong Sami diceritain ke sobat literasi semuanya nih. Pasti pada penasaran kan? Cerita Pangeran Syarif tuh tentang apa sih? Oh, boleh banget, Kak. Tapi Sami singkat ya, soalnya kan di sini nggak bisa sama kayak di panggung. Oh ya, boleh-boleh. Silakan Sami. Bentar ya, Sami mau pakai kostum dulu. Wih, pakai kostum. Wah, oh itu kostum Pangeran Syarif ya? Ini, jadi kalau ini diputer gitu. Keren banget. Ayo boleh dimulai Sami Kisah. ceritanya. Kisah perjuangan Pangeran Syarif. Jayakarta is Enzwarti. Parallelly, we motor beheersen. Aanvalstroepen. Allahu Akbar. Pada tahun 1619, Jayakarta jatuh ke tangan Kompeni Belanda. Belanda memerintah dengan sewenang-wenang. Mulai sekarang, Jayakarta ganti menjadi Batavia. Dan kalian ini kaum pribumi harus membayar upeti. Kalau tidak, akan penjara. Kalau tidak mau juga, akan tembak. Para ulama yang memiliki semangat juang yang tinggi, marah dan menyingkir ke tepi-tepi hutan. Tak terkecuali Pangeran Syarif. Pangeran Syarif mengajak
anak dan istrinya pergi ke tepi-tepi hutan. Benteng baru Belanda sangat kuat. Kita harus menghimpun kekuatan untuk mengalahkannya. Di tempat tinggal baru Pangeran Syarif, banyak penjahat dan perampok. Di antaranya adalah Ucup dan Mamat. Mat, Belanda makin jadi-jadi nih. Apa kita rampokin aja ya rumah warga? Wah, betul juga Ucup. Tapi yang punya rumah jangan kita apa-apain. Tapi kalau ngelawan, apa boleh buat? Kita sikat. Oh iya, apa lagi? Ada rumah bagusan tuh. Ada sapinya. Ah, mana? Nih. Rumah Pangeran Syarif pun menjadi incaran Ucup dan Mamat. Istri Pangeran Syarif resah karena banyak penjahat dan perampok di tempat tinggal barunya. Kanda, apa tidak sebaiknya kita pindah saja? Di sini tidak aman. Tenang Dinda, Allah Maha Penolong. Pangeran Syarif pun pergi berdakwah. Lihat tidak ada Pangeran Syarif, Ucup dan Mamat mulai beraksi. Mat, lo ambil yang ada di rumahnya. Gue ambil sapi-sapinya. Oke, cu. Wah, perasaan tadi rumah cuma 5 meteran. Sekarang ngapa kayak di seberang laut ya? Udah lo gak usah banyak ngomong. Kita berenang aja. Iya. Lu gitu kayak ikan julung-julung. Lu kayak ikan paus. Mereka pun terus berenang sampai pagi. Padahal pandangan mata mereka dikelabui oleh Allah. Akhirnya Pangeran Syarif pulang. Assalamualaikum. Ada apa nih pada berenang di rumput rumah Ana? Apa Aji? Gak usah banyak ngomong. Kalau mau ikut aja sini berenang. Mat, kok lu gak berenang sih dari tadi? Gua mah udah tahu. Pangeran Syarif. Apa lo kata Mas? Lu bangga Cesnat. Ampun Pangeran, ampun. Ayo tobat Pangeran, ampun. Minta ampunlah kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Akhirnya kedua perampok itu pun menjadi pengikut Pangeran Syarif. Pangeran Syarif giat berdakwah untuk membangkitkan semangat rakyat melawan penjajahan Belanda. Bahasa yang disampaikannya sederhana, jenaka, dan mudah dimengerti. Pada suatu hari, Pangeran Syarif pergi ke desa Bendungan. Kak Muti tahu gak di mana desa Bendungan? Di mana tuh? Desa Bendungan terletak di daerah Pasar Minggu. Di sana, iya. Pangeran Syarif bertemu dengan tukang rakit. Assalamualaikum, abang tukang rakit. Abang mau ke Batavia ya? Emang kenapa? Mau ikut lu? Oh, gue tahu lu siapa. Lu Pangeran Syarif kan? Melihat gelagat yang kurang baik, Pangeran Syarif pun langsung pergi. Kok dia tahu ya? Assalamualaikum. Gue ikutin dia Pangeran Syarif tuh. Tukang rakit itu pun mengikuti Pangeran Syarif. Wah, ada terowongan. Masuk Syup. Lah, kok terowongannya nggak ada? Waduh, kalau begini jangan-jangan Pangeran Syarif udah ada di depan nih. Tuh kan bener udah ada. Penonton sih nggak bilangin. Ampun Pangeran, ampun. Saya tobat Pangeran. Allah berfirman, "Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Apabila Allah berkehendak sesuatu,
Maka Allah hanya berkata, jadilah, maka terjadilah apa yang ia kehendaki. Abang tukang rakit minta ampunlah kepada Allah. Akhirnya, abang tukang rakit menjadi pengikut setia Pangeran Syarif. Pangeran Syarif terus berdakwah, pengikutnya terus menyebar. Sampai akhir hayat, Pangeran Syarif terus berjuang. Terima kasih ya Allah. Teruslah berjuang, saudara-saudaraku. Allahu Akbar. Pangeran Syarif pun wafat dan pengikutnya menyebar ke seluruh Batavia. Kesabaran tiada berbatas. Perjuangan tiada berujung. Belajarlah dengan penuh tulus ikhlas. Insya Allah kelak kita akan beruntung. Gitu Kak ceritanya. Wah, ini ceritanya sangat menginspirasi kita banget nggak sih, Sami? Nah, setelah dengar cerita ini, ada nggak pesan moral yang mau Sami sampaikan buat sobat baca semuanya nih? Sebentar ya, saya pakai lagi dulu. Iya. Pesannya untuk sobat baca ya. Pesan untuk sobat baca, teruslah membaca. Membaca adalah jendela dunia. Maka itu kita harus terus membaca untuk menambah ilmu dan membuka wawasan. Ilmu Allah sangat luas. Maka itu kita harus terus mempelajarinya. Dan kita bisa mempelajarinya dari membaca. Karena membaca itu jendela dunia juga ya, Sami. Jadi kita penting banget nih buat semuanya harus dari sekarang rajin membaca buku, ya nggak? Oh iya, harus. Kita membudayakan literasi. Iya, benar banget. Nah, sifat apa sih yang bisa Sami ambil dari cerita Pangeran Syarif tadi? Dari cerita Pangeran Syarif tadi itu yang dapat kita ambil, jadi orang yang pemaaf. Menjadi orang yang sabar, karena Pangeran Syarif di situ sabar menghimpun kekuatan. Juga menjadi orang yang pantang menyerah. Karena dari Nabi Muhammad juga kan dia orangnya sabar, jadi kita juga harus sabar dan pantang menyerah untuk melakukan sesuatu ya. Betul banget tuh Kak. Nah, kalau Sami ini kan aku lihat-lihat Sami banyak nih ya ikut lomba ini, lomba itu. Nah, waktu lomba Hanjaba sendiri tuh Sami kenapa sih milih cerita Pangeran Syarif? Jadi gini, jujur cerita Pangeran Syarif itu agak datar sih ceritanya. Kenapa tuh? Karena ya ceritanya datar, ceritanya gitu doang, ceritanya biasa saja. Nah, karena Sami agak cocok dengan cerita Pangeran Syarif, Sami kadang-kadang suka ceramah, tapi belum jadi ulama. Sami suka ceramah, belum jadi ulama. Sami ini jadinya Sami merasa cocok. Lalu pelatih Sami membuat sedemikian rupa agar menjadi menarik. Ya. Sami ini suka bercerita tuh sejak kapan sih? Awalnya pas kelas 3, Sami disuruh ikut lomba bercerita dari pihak sekolah. Oh iya, terus? Akhirnya Sami lomba dan alhamdulillah bisa menang. Itu cerita yang pertama kali Sami bawain pas lomba itu cerita apa? Cerita Murtado, Macan Kemayoran. Murtado ya. Kalau buat dukungan keluarga nih kan Sami ikut lomba banyak banget nih ya. Itu keluarga tuh mendukung Sami ikut lomba. Wah, kalau dukungan keluarga itu nomor 1. Sami didukung, dimotivasi sampai Sami bisa seperti ini. Sami, aku juga mau tanya lagi nih. Siapa yang memotivasi Sami waktu kamu ikut kegiatan mendongeng? Pertama dari keluarga, juga dari pihak sekolah. Pihak sekolah, warga sekolah, semua mendukung. Juga dari pelatih Sami juga, pelatih. Oh, Sami juga latihan sama pelatih gitu ya berarti? Oh iya, latihan juga Sami. Kalau cerita dongeng favorit Sami itu apa?
Sampai saat ini yang favorit sih masih Pangeran Syarif. Ya karena tadi aku baru dengar ceritanya juga, wah keren banget ini emang Pangeran Syarif. Emang harus kita contoh ya perbuatan Hmm. positifnya Pangeran Syarif. Iya Sami, terus ada nggak sih Sami yang mau disampaikan ini sama sobat baca biar kita di umur-umur segini kan kita harus rajin-rajinnya membaca tuh kan kalau kalau kita tahu sendiri anak-anak sekarang kan lebih suka megang HP ya daripada membaca. Ada nggak kira-kira Sami pesan yang mau disampaikan ini? Kalau itu kita harus tetap semangat untuk membaca, kita terus membaca karena sudah saya bilang membaca itu jendela dunia. Iya, benar banget. Dulu juga aku waktu kecil tuh awalnya sebenarnya nggak suka membaca, terus ada nih buku dongeng yang aku suka banget, terus pas aku baca-baca, wah seru nih. Nah, mulai dari situ deh aku jadi suka membaca. Karena emang membaca tuh benar-benar jendela dunia banget, terus kita banyak dapet wawasan yang baru kan. Kita dapat wawasan, kita menambah ilmu, dan kita harus terus menambah ilmu karena ilmu itu temporer. Nah, tadi kan Sami udah cerita nih tentang Pangeran Syarif, terus Sami juga punya channel YouTube Sami sendiri. Nah, itu pas Sami punya channel YouTube tuh, kalau yang ngerekamin gitu tuh siapa ya? Ayah Sami yang rekam. Oh, ayah Sami sendiri ya? Mm-mm. Kalau yang buat ngedit-ngedit videonya gitu itu Sami juga? Atau ayah Sami Sami sama, juga? iya Sami sama ayah Sami. Makanya channel YouTube Sami, kelas sejarah bersama Sami, bisa dicari di YouTube. Jangan lupa di Hmm? subscribe ya, di like, komen, juga di share. Kak Muti juga ya. Iya dong, pastinya. Nah, buat sobat baca jangan lupa nih ya tadi subscribe channel YouTube Sami, komen juga, terus share juga ya. Nah, Sami, itu isi-isi konten YouTube-nya Sami tuh tentang sejarah-sejarah gitu ya. Iya sejarah, tentang sejarah. Jadi Sami tuh di konten YouTube-nya tuh Sami ceritain kayak gini, cerita tentang Pangeran Syarif, yang gitu-gitu juga ya. Ada mendongengnya Mm-mm. juga. Kalau mendongeng sih belum. Nanti insya Allah Sami tambah. Baru cerita kisahnya Bung Karno Sami udah. Nah, Sami tuh kalau bercerita di YouTube, di konten YouTube-nya tuh Sami pakai kostumnya juga atau gimana? Sami waktu jadi Bung Karno, Sami Hmm? pakai kemeja, pakai peci seperti Bung Karno. Sami juga awalnya baca proklamasi dulu. Jadi sama kalau misalnya Sami mau ada lomba nih, lomba mendongeng. Nah, itu kira-kira latihannya berapa lama tuh? Soalnya tadi pas aku lihat Sami mendongeng Pangeran Syarif itu benar-benar bagus banget sih, keren banget. Kenapa kenapa? Pas misalnya Sami mau ada lomba nih, itu lomba mendongeng itu latihannya berapa lama? Soalnya pas tadi aku dengar Sami bercerita tentang Pangeran Syarif tuh bagus banget, keren banget. Cara berekspresinya Sami tuh dapat banget semuanya. Berapa lama ya? Sami juga lupa sih. Mungkin ada kali 2 mingguan kali ya. 2 minggu, Oh, 3 minggu mungkin. hmm, tapi cepet juga ya dengan latihan 2 minggu atau 3 minggu langsung bisa sehafal itu, bisa mengekspresikannya dengan baik ya Sami. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Nah Sami juga kalau di rumah nih sering mendongeng-mendongeng juga gitu. Ya, suka sharing-sharing cerita aja gitu. Sharing-sharing ceritanya tuh apa kalau boleh tahu? Kalau Cerita ya apa Kak, gitu? apa ya kadang-kadang cerita-cerita dari daerah. Nanti kadang-kadang adik Sami suka ada yang Sami bacain cerita, adik-adik sepupu Sami bacain cerita. Hmm. Nah, Sami kan udah banyak nih ya pengalaman Sami lomba bercerita di sana. Dan salah satunya Sami kan menang lomba cerita di Hanjaba yang Pangeran Syarif itu. Mm-mm. Nah, itu Eh, nanti boleh tuh Sami uh, mentularkan virus-virus membaca nih sama yang pertama mungkin sama keluarga, ponakan-ponakan Sami, saudara-saudara Sami tuh disuruh baca buku biar bisa jadi sobat literasi. mm-mm. Sami kenapa suka cerita Betawi?
Sami suka cerita Betawi ya. Sami lahir di Jakarta, tinggal di Jakarta. Nenek Sami juga darah Betawinya kental. Jadi Sami otomatis juga suka cerita-cerita Betawi gitu. Jadi Sami cinta Betawi banget ini ya. Mm-mm. Sami ada niat untuk belajar sejarah lain gitu nggak? Cerita Sami sejarah lain. sejarah Indonesia Sami suka sejarah Indonesia, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Bung Karno, Pak Harto. Itu Sami suka itu peristiwa-peristiwa pertempuran Surabaya itu Sami suka. Nah, Sami kan kalau misalnya cerita sejarah-sejarah kayak gitu kan pasti tuh panjang banget ya. Nah, di mana orang-orang Indonesia tuh kayak misalnya udah lihat nih tulisan banyak nih kayak udah males nggak mau baca. Nah, kalau Sami sendiri cara ngatasin sifat kayak gitu tuh gimana? Sami kalau membuat konten jangan terlalu panjang. Jadi orang Hmm. nggak bosen terus diringkas. Jadi Sami bisa menyampaikannya dengan seru dengan asyik. Jadi Sami bisa ini membuat orang insya Allah jadi nggak bosen. Ya, memang harusnya seperti itu ya. Jadi biar kita nih yang awalnya udah ngeliat cerita nih banyak banget, jadi kayak males bacanya. Itu kita emang harus membaca sejak dini gitu ya. Mm-mm. Nah, Sami, ada nggak sih tantangan terberat pas lagi lomba mendongeng itu apa? Kalau lomba mendongeng itu tantangannya itu yang susah itu hafalnya juga itu agak berat. Kalau yang panjang dongengnya, terus juga ganti-ganti suaranya itu tantangannya saya masih harus memperbaiki ganti-ganti suaranya nih. Ganti-ganti suara dari tokoh ke tokoh lain. Hmm, hmm. Pernah nggak sih Sami ketika lagi lomba nih, terus suaranya tuh bukan suara, misalnya kan ada dua tokoh nih, terus pakai suara yang sama gitu, pernah nggak? Ya, awal-awal sih masih suka gitu. Sekarang udah saya berusaha untuk biar beda suaranya. Iya. Nah, Sami, kenapa sih tertarik nih sama cerita-cerita Betawi? Kan cerita-cerita juga banyak nih. Kenapa? Kenapa sih Sami tertarik sama cerita-cerita dongeng-dongeng Betawi ini? Ya karena itu Sami tinggal di Jakarta, besar di Jakarta, jadi Sami suka cerita-cerita Betawi. Juga bisa melestarikan sejarahnya juga. Ya karena sekarang itu kan sejarah-sejarah Indonesia juga udah pada luntur ya dengan pergantian budaya baru. Jadi kita sebagai anak bangsa ya harus membalikan lagi sejarah-sejarah Iya, Indonesia. kita harus bisa melestarikan budaya, sejarah, cerita-cerita, cerita rakyat. Ya, Ini kita harus bisa melestarikannya. iya benar banget. Nah, Sami ada tips dan triknya nih biar cara melatih suara pas ini, pas di lomba. Melatih suara, ganti-ganti suara begitu. Mm-mm. Ya kalau ganti-ganti suara kita coba dulu aja gimana kita bisa ganti suara, kita bisa coba ya yang enaknya kita gitu kita coba ngebedain mulai dari sedikit-sedikit dulu aja yang kita bedain nanti insya Allah kita nyoba terus kita jadi bisa lebih bagus lagi. Nah, Sami kalau misalnya awal-awal lomba tuh kan pasti masih grogi banget nih ya. Aduh, takut nih di depan penonton, banyak banget nih yang nonton ini. Tuh gimana tuh cara ngatasin groginya Sami di atas panggung? Kalau grogi panggung itu caranya kita jalanin aja dulu. Kita jalanin dulu, kita, kita bicara dulu nanti insya Allah kita bakal jadi pede. Kita bakal jadi percaya diri. Nah, iya. Jadi apapun kalau misalnya kita ada gangguan nih, kalau misalnya kita aduh grogi nih jalanin dulu aja ya, jangan fokus sama grogi kita. Nanti Mm-mm. malah jadinya ngeblank ya, semuanya hilang lah Iya. udah dari otak kita. Mm-mm. Nah, kalau misalnya Sami lagi mendongeng nih, lagi latihan mendongeng di rumah tuh langsung dipraktekin pakai propertinya gitu atau cuman
bicaranya dulu aja nih? Biasanya Sami kan kalau mendongeng mungkin tergantung kalau masih awal-awal Sami pertama cek hafalan dulu. Terus nanti kalau udah hafal Sami baru udah pakai properti. Nah, biasanya kalau propertinya gitu kan tadi yang properti mendongeng Pangeran Syarif kan itu yang bikin Mama Sami ya. Nah, kalau Mm-mm. properti yang lain tuh juga Mama Sami yang bikin atau Sami juga bantuin? Kalau properti-properti gitu biasanya pas Sami lagi latihan sama saya bikin. Terus kalau lagi mendongeng juga biasanya ada kayak semacam banner foto gitu, foto tempatnya. Jadi untuk lebih memperjelasnya gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya ada nih Sami benda yang kayak harusnya pakai yang bisa didaur ulang tuh, yang buat Sami mendongeng nih misalnya itu Sami pakai benda daur ulang nggak kadang-kadang? Sami biasanya kalau kan Sami ceritanya suka Pangeran Syarif itu kan udah ada bannernya. Jadi Sami pas Sami cerita itu lagi Sami pakai lagi gitu. Hmm, jadi nggak ini ya, nggak terlalu makan banyak-banyak benda gitu ya Sami ya. Jadi Mm-mm. yang udah pernah Sami pakai dipakai lagi ya, sebisa mungkin Iya. dimanfaatin lagi ya. Jadi biar nggak Mm-mm. boros gitu. Iya. Nah, Sami, ada yang bertanya nih, apakah ada tokoh lain yang menginspirasi Sami selain Pangeran Syarif? Biasanya Sami Pangeran Syarif sama si Pitung. Si Pitung itu Si cerita Pitung, Betawi. ya yang tentang silat itu kan ya. Mm-mm. Tentang silat ini juga kan sekarang masyarakat juga udah luntur nih ya Sami budaya silat ini. Padahal dulu tuh si Pitung tuh membela diri dengan silat kan. Bela diri dengan silat. Tapi kalau di tempat tinggal Sami ini di Kuitang masih banyak silat-silatnya masih banyak di Kuitang ini. Latihan-latihan silat gitu ya, tempat latihan-latihan Iya silat. masih ada. Cuman Nah, Sami sekarang kan sendiri lagi COVID. Jadi iya, agak mulai terhenti gitu. Insya Allah nanti lanjut lagi setelah wabah COVID ini selesai. iya amin semoga cepat selesai dan kembali Amin. normal lagi ya. Nah, kalau Sami sendiri tuh ikut silat gitu juga nggak? Kalau Sami dulu pernah di sekolah pernah ikut silat. Terus rencananya nanti Sami juga pengen ikut lagi. Kalau di sekolah tuh ekskul gitu ya. Ekskul, ekstrakurikuler. Hmm. Nah, Sami kalau misalnya silat nih, kan gerakannya tuh banyak banget ya. Gerakannya banyak. Tapi kita coba dulu aja, kita jalanin dulu aja. Nanti kan kita hafal, kita bisa kita ulang, kita apa namanya kita pelajari terus nanti insya Allah kita juga hafal. Iya. Nah, Sami kalau di rumah gini juga latihan silat gitu. Kan lagi di Mm-mm. rumah aja nih. Iya. Sami kesibukan belakangan ini tuh nggak cuman baca buku, terus baca-baca sejarah buat konten YouTube Sami, terus juga mendongeng, terus juga Sami latihan silat ya di rumahnya sendiri. Nah, halo Sami. Halo. Nah ya, Sami kira-kira ada ini nggak pesan-pesan nih yang mau disampaikan buat sobat baca apa aja? Ya kita harus terus membaca agar kita bisa menjadi generasi penerus bangsa yang bisa menjadikan NKRI maju, adil dan makmur. Terus Sami boleh dong dikasih tips-tipsnya nih biar sobat baca makin rajin nih baca bukunya nih. Kan kita tahu ya kalau angka minat baca di Indonesia tuh sangat rendah banget. Nah, kita harus bisa nih bangkitin lagi nih minat baca Indonesia. Kita harus mencoba biar kita itu asyik dengan membaca, kita senang dengan membaca. Jangan kita mindset kita kalau membaca bosen, membaca udah ya membaca nggak seru. Biar kita tuh harus suka membaca, bisa membaca buku, membaca berita, yang penting membaca untuk membuka wawasan kita. Jadi kita membaca tuh sebenarnya tuh nggak ngebosenin ya karena banyak Enggak, hal-hal membaca tuh baru seru. yang kita dapetin. Ya seru banget membaca. Banyak hal-hal baru yang kita dapetin, banyak wawasan baru nih yang awalnya kita nggak tahu, pas abis membaca kita jadi tahu nih, oh jadi seperti ini ya gitu. Mm-mm. Nah terus juga
kalau misalnya membaca itu membosanin, awalnya kita tuh membaca itu perlahan-lahan ya, kayak misalnya mungkin 1 lembar atau 2 lembar, jadi kan lama-lama kita jadi wah semangat nih untuk membaca buku sendiri. Ini kita coba dulu aja. Yang penting nomor satu itu kita baca setiap hari. Kita istiqomahnya dulu. Iya betul sekali, karena sekalinya sudah membaca pasti itu akan ketagihan sih, akan bikin Mm-mm. candu gitu ya. Kan tadi Sami udah bercerita tentang Pangeran Syarif sambil pakai ininya ya, topinya itu keren banget sih. Nah, terus juga Sami udah sampai ini. Jadi untuk sobat baca semuanya tuh kita harus bisa membaca, latihan membaca tuh dari sekarang karena kita yang akan membangun bangsa kita. Mulai dari hari ini kan, karena kalau bukan kita siapa lagi ya nggak? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Betul sekali. Mungkin siapa tahu sobat baca nih yang habis nonton jadi terinspirasi ya sama Sami. Wah keren ya, Sami masih muda udah punya channel YouTube yang kontennya tentang sejarah Indonesia. Soalnya setahu aku tuh jarang sih konten YouTube mengenai sejarah-sejarah kayak gitu. Nah, Sami, sekarang kita menjawab pertanyaan netizen ya. Dari tadi udah banyak banget nih yang penasaran sama Hmm, Sami. Nah, Sami, buku pertama atau buku favorit Sami itu apa sih? Kalau buku favorit kami sekarang ini ya. Sekarang buku favorit Sami itu buku sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Punya Jenderal Wah, Nasution. wah, keren banget. Itu Sami udah habis baca bukunya atau belum? Bukunya ada 11 seri. Sekarang saya masih seri kedua ini. Oh, itu Sami mulai baca bukunya dari kapan? Mulai baca bukunya itu dari bulan bulan ini pertengahan Maret. Hmm, lumayan lama Seri ya. satu, seri kedua. Bentar lagi ini udah mau ke seri ketiga. Ya hebat banget ya Sami ya udah mulai-mulai baca buku. Nah, terus Sami ada yang nanya nih, cita-cita Sami tuh mau jadi apa sih? Apa menjadi pendongeng atau apa? Cita-cita Sami mau jadi presiden, mau jadi pemimpin. Ih, Minimal amin ya. gubernur lah. Amin. Amin, semoga kesampaiannya cita-citanya. Nah, Sami ada yang menanyakan nih, buat sobat baca supaya berani tampil di depan umum dong, Sami. Kalau kita mau tampil di depan umum, kita itu jangan berpikir, waduh di depan umum takut, malu. Nggak kenapa-napa, kita harus berani aja. Karena nggak mungkin kita diapa-apain karena kita ditampil di depan umum. Kita harus percaya diri aja. Karena kalau misalnya kita percaya diri, jadi rasa takut kita tuh langsung hilang gitu ya. Mm-mm. Soalnya kalau misalnya kita fokus nih sama ketakutan kita, terus kita jadi grogi, jadi malah nggak kekontrol ya semuanya. Malah, Jadi malah bisa ngeblank. hafalannya hilang, jadi bingung, jadi malu. Akhirnya ini bener blank akhirnya. Makanya kita percaya diri Mm-mm. aja. Iya, jadi kuncinya kalau mau berani tampil nih di depan banyak orang ya kuncinya percaya diri. Iya, percaya diri dan jalanin aja. Mm-mm. Nah, Sami ada lagi nih yang bertanya, ada saran nggak Sami untuk sobat baca yang mau seperti Sami pandai bercerita dan berani bicara di depan banyak orang? Tadi kan kuncinya kalau berani bicara di depan orang banyak harus percaya diri ya. Nah, Mm-mm. kalau ini ada saran nggak Sami untuk sobat baca biar bisa seperti Sami, pintar Kalau mendongeng gitu? kalau kita mau gitu, kita misalnya baca. Kita baca buku, kita baca cerita. Setelah kita selesai baca, kita kita bisa ini kita ceritain ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita, ke orang tua kita, bisa itu kita ceritain. Itu mulai mulai dari yang dekat-dekat dulu, nanti kita akhirnya mulai percaya diri, nanti bisa di depan umum. Nah, iya ya. Jadi pokoknya tuh kuncinya memang harus percaya diri ya.
Percaya diri nomor satu. Ada juga nih Sami yang bertanya, kok bisa sih Sami mendongeng di depan banyak orang? Pernah nggak Sami kepikiran kayak, aduh suara aku nggak enak nih kayaknya, aduh gestur aku kurang menarik nih. Kalau pernah, cara ngatasinnya tuh gimana Sami? Kalau Sami mungkin awal-awal tuh suka, misalnya pertama-tama grogi kita ini, tapi Mm-mm. Sami juga kadang-kadang waktu awal dongeng masih deg-degan, masih bingung. Tapi kalau misalnya Sami udah mulai dongeng, udah dongeng lagi, udah terus berkali-kali, jadi udah luas gitu, udah enak, Mungkin kalau Sami awal-awal masih awal banget nih ikut lomba, kalau grogi tuh wajar ya, semua orang pasti kan pernah wajar. grogi. Jadi karena Sami udah sering latihan nih, jadi sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa. Nah, Sami kan tadi latihannya juga 2 minggu, 3 minggu tuh yang lumayan lama ya. Mm-mm. Nah, Sami ada juga nih yang bertanya, ada yang bertanya, Sami kenapa bisa suka sejarah-sejarah Indonesia? Kalau Sami suka sejarah, awalnya kalau nggak salah itu Sami masih umur 5 tahun, Sami melihat buku, Sami baca-baca buku ada foto-foto pahlawan, ada foto-foto Mm-mm. pahlawan revolusi, terus Sami penasaran, ini siapa ya? Ini kenapa bisa ada di sini? Lalu Sami nanya ke ayah Sami, lalu Sami diceritakan lah ceritanya gimana. Dari situ Sami mulai suka sejarah. Nah, Sami, uh, kenapa sih ada Sami bisa membuat konten YouTube tentang sejarah tuh awalnya tuh kenapa? Kan lagi di rumah aja. Kita kan ini di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Kalau kita diam aja kan bosen. Nah, makanya kami mau sharing tentang sejarah, membagikan, menyebarkan menyebarkan rasa cinta terhadap sejarah. Mm-mm. Dengan cara lewat media sosial ya salah satunya. Iya. Dulu juga Kak, pas kami masih dulu-dulu, kami juga masih suka pergi ke museum-museum, museum Hmm. misalnya Lubang Buaya, Museum Juang. Nah, itu Sami kalau misalnya Sami pergi ke museum-museum gitu tuh, berarti kan Sami mempelajari, wah ada sejarah baru nih yang awalnya Sami belum tahu. Jadi semenjak pergi ke museum, oh jadi tahu nih, jadi sejarahnya tuh gini gini gini. Lagi itu kan bangunan yang bersejarah, isinya sejarah, museum-museum itu. Tapi Sami pernah nggak merasa, aduh sudah bosen nih belajar tentang sejarah gitu? Enggak, Sami nggak bosan sama sejarah. Sami soalnya udah suka sama sejarah. Sami senang sejarah Indonesia, sejarah sejarah umat Islam. Sami juga suka tuh. Ya buku-buku sejarah tentang sejarah, sejarah tokoh, sejarah peristiwa. Nah, Sami ada juga nih yang bertanya, kalau misalnya sudah membosan baca buku, ada tips dan triknya nggak, Kak? Kalau Sami kadang-kadang suka baca buku nanti kalau bosen Sami udah dulu aja baca buku, Sami main terus nanti kalau udah pengen kalau nanti mau lagi nanti Sami baca lagi atau misalnya Sami baca buku tentang apa misalnya sejarah Indonesia, sejarah kemerdekaan, Sami bosen bacanya terus Sami baca buku lain lagi sejarahnya Pak Harto gitu Sami biasanya. Jadi kalau misalnya bosen, boleh nih ya kita tutup dulu bukunya, terus kita mencari kegiatan lain. Baru deh habis itu kita baca lagi bukunya Iya. ya. Jangan kalau misalnya udah bosen, udah deh ditinggalin gitu aja, terus kita lupa deh nggak dibaca lagi bukunya. Akhirnya jadi nggak suka baca buku lagi gara-gara begitu. Mm-mm. Jangan itu. Nah, Sami ada yang bertanya nih, sejarah Islam apa yang sering Sami baca? Kalau sejarah Islam ya nomor satu sejarahnya Nabi Muhammad kami suka baca. Terus sejarahnya Khulafaur Rasyidin sama satu lagi yang kami suka sejarahnya Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Nah, kalau kalau Sami belajar sejarah Islam itu
Apa sih pesan moral yang bisa Sami ambil? Ya pesan moral tergantung ceritanya. Kisah Nabi Muhammad yang sabar terhadap hinaan, cacian, juga kisah-kisah keberanian pasukan 3.000 melawan 120.000, 3.000 pasukan Muslim melawan Wah, 120.000 pasukan Romawi bisa menang. wih, subhanallah keren banget ya. Nah, Sami ada nggak tokoh Islam yang menginspirasi Sami? Yang nomor satu Nabi Muhammad. Terus tokoh Islam lagi yang kami idola itu inspirasi Sultan Muhammad Al-Fatih dari dinasti Utsmani. Tapi ngefans itu sama Sultan Muhammad Al-Fatih. Kenapa Sami bisa mengidolakan itu? Itu jadi Konstantinopel itu sudah janji Nabi Muhammad akan ditaklukkan. Waktu zaman Nabi Muhammad itu adalah Imperium Romawi Timur. Imperium Romawi Timur, Nabi bilang itu akan ditaklukkan. Pasti akan ditaklukkan. Dan perlu diketahui, tembok Konstantinopel itu panjangnya kalau tidak salah 2 meter panjang. Tebal temboknya 2 meter. Sekeliling kota Tebal ditutupi banget ya. tembok. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini dari awal dari dinasti Umayyah itu sudah mencoba untuk menaklukkan, tapi belum ada yang berhasil karena temboknya yang begitu kuat. Sampai pada saat kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih yang umurnya baru 20 tahun, sekitar 20 tahun, masih sangat muda, bisa menaklukkan kota tersebut dengan membawa 200.000 pasukan, menjebol temboknya dengan meriam-meriam yang besar, dan akhirnya kota tersebut dapat ditaklukkan. Dan Imperium Romawi Timur sudah tidak ada lagi. Wah, hebat banget ya udah bisa menaklukkan kota itu. Nah, untuk sobat baca semuanya nih, kan tadi perbincangan kita sama Sami udah banyak banget nih ya, yang tentunya sangat menginspirasi kita semua ya. Sangat menginspirasi kita semua untuk mulai membaca sejak dini, sejak sekarang. Untuk membaca sejarah juga, untuk membaca dongeng-dongeng yang sudah lama, budaya-budaya Jakarta. Nah, ini kurang lebih udah 1 jam ya kita berbincang tentang cerita rakyat Betawi Pangeran Syarif bersama Sami. Nah, terima kasih juga Sobat Literasi yang sudah bergabung dan menonton live ini, live Instagram Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat. Terima kasih juga nih ya buat Sami yang udah mau sharing-sharing ke kita semua tentang pengalaman Sama-sama. Sami, tentang cerita-cerita rakyat Betawi, tentang sejarah-sejarah Indonesia, terus juga tentang tips dan trik nih kalau misalnya lagi di panggung tuh kita harus gimana mengontrol rasa deg-degan kita gitu ya. Nah, buat sobat baca literasi semuanya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share channel YouTube Sami ya. Kelas sejarah bersama Sami. Ya, kelas sejarah bersama Sami. Nah, Sami, aku mau ngucapin lagi nih terima kasih banyak Sami udah sharing-sharing bareng kita. Ilmu Sami insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sekali lagi Sami ada pesan-pesan gak nih buat sobat baca semuanya? Terus membaca, jadi generasi penerus Indonesia, karena 20 tahun lagi 22 tahun lagi kita yang akan memimpin Indonesia. Nah, ya jadi kalau misalnya kita tidak membaca sejak ini, mau kapan lagi ya membacanya? Kalau tidak kita, Terima siapa kasih. lagi? Iya, betul. Kalau tidak Terima sekarang, kasih. kapan lagi? Ya, terima kasih juga untuk sobat baca yang sudah menghadiri live Instagram kita hari ini. Terima kasih sudah ikut meramaikan live Instagram kita hari ini. Semoga ilmu-ilmunya yang sudah Sami berikan tadi, yang sudah Sami sharing, bagi-bagi ke kita, bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan ya Amin. di kehidupan kita sehari-hari. Amin.
Nah, Sami sampai sini dulu live-nya. Sampai ketemu di live-live selanjutnya ya, di live-live Instagram Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat. Selamat siang semuanya. Salam Ya. literasi. Sampai berjumpa di lain waktu, di lain live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kakak.